Ini pelan-pelan aja karena agak sedikit sulit untuk pasangnya. Patah, ini patah. It's review time. Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita bakal melanjutkan lagi nih buat review series Harvey Kanger, yaitu Mini Pla Goraijin dari timnya si Goraiger itu. Dan tentu aja untuk si Goraijin ini udah gua repaint ya guys. Dan nanti bakal gua perbandingkan juga dengan Mini Pla yang aslinya yang masih pakai stiker gitu deh. Nah untuk harga sendiri gua dapat di harga 1 jutaan, ya kurang lebih 1 juta lah untuk 3 mecha. Jadi kemarin itu yang udah kita review ada Senpujin, kemudian ini ada Goraijin. Di konten selanjutnya kita bakal nge-review Tenkujin. Bahkan nanti bakal kita gabungkan juga menjadi Tenrai Senpujin. Yaudah guys, jadi langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Kurai Beetle. Nah ini penggabungan konsep tank juga. Jadi di sini ada tembakannya, terus di sini juga ada tembakan lagi, dan di bagian sininya ada tembakan lagi. Ini untuk konsepnya gue suka banget, dan perpaduan warnanya pun juga yang aslinya cakep banget. Jadi warna silver, terus merah marun, dan juga ada sedikit kayak goldnya gitu deh. Nah untuk gimmicknya sendiri itu bagian si sampingnya ini bisa naik turun, bahkan ini bisa sampai ke belakang kayak begini. Kemudian ini bagian tanduknya bisa berputar seperti ini, dan bagian kiri kanannya pun ini bisa naik turun juga guys. Nah kayak begitu. Kemudian bagian ini juga bisa naik turun sedikit seperti ini. Meskipun punya gua, ya maklum lah ini Mini Pla jadul. Jadi punya gua tuh bagian sininya udah patah guys. Nah, kelihatan kan? Jadi cuman ada satu di sini doang. Dan ini pun sebenarnya udah patah juga. Cuman kayak gua akal-akalin, gua lem gitu, dan akhirnya bisa nempel lagi lah di sini. Terus di bagian ini nih, ini juga ada beberapa part yang patah, tapi untungnya masih bisa nempel di pundaknya si Senpujin untuk formnya Gorai Senpujin nanti, yang bakal kita gabungkan juga lah di konten yang ini. Jadi tonton aja sampai terakhir ya. Kemudian di bagian bawah sini harusnya ada bannya juga kecil, ada 1, 2, 3, 4. Tapi karena punya gua ini second dan udah minus, nah untuk bannya ini hilang dari sananya, dari seller sebelumnya. Jadi ya udahlah, mau diapain lagi. Nah untuk nge-repaint si Gorai Stack ini butuh perjuangan ekstra guys, karena gue sendiri pun ini masih banyak banget yang acak-acakan, terutama di bagian mana ya. Oh sini nih, kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan deh. Nah ini bagian marunnya di sini ada yang kegesek, dan ini benar-benar susah banget buat nge-repaintnya di bagian sini, karena yang ininya pun nggak bisa kita lepas. Jadi yang bisa dilepas tuh cuman sih senjatanya doang. Sedangkan part yang ini itu nempel sama body aslinya yang di sini. Jadi bener-bener kayak sempit banget gitulah untuk lingkungan yang bakal kita paint gitu. Lingkungan sih kayak apaan tahu? Maksudnya sisi yang bakal kita repaint nanti. Ya udahlah ya, karena gua udah males buat repaint lagi, mau nggak mau kayak begini gitu. Tapi kalau dilihat dari jauh ya overall bagus-bagus aja lah ya. Nah untuk bahannya sendiri, karena ini Mini Pla lama, jadi masih terbilang cukup jelek kalau dibandingkan sama Mini Pla yang sekarang. Dan untuk perbandingan dengan yang belum di repaint itu seperti ini guys. Jadi masih banyak menggunakan stiker, dan banyak juga kayak warna yang gak sesuai lah sama yang aslinya kayak gitu. Yaudah kita lanjut lagi aja. Selanjutnya adalah Gorai Stack, dan ini udah gua repaint juga semuanya. Ini pakai warna biru navy gitu, tapi sebenarnya ini masih terlalu terang sih untuk warna birunya. Gue salah pemilihan warna birunya, tapi oke lah ya. Maksudnya nggak yang jelek-jelek dan miscolor banget gitu. Nah untuk proses catnya sendiri itu yang paling susah di bagian sini. Jadi ini tuh bulat, kelihatan kan? Di sini bulat, terus aduh itu kucing berisik banget sih. Ya, kita lanjut lagi. Jadi untuk proses pengecatan yang paling susah itu ada di bagian sisi samping sini. Jadi di bagian kiri kanannya gitu. Dan yang paling susah itu yang pas bikin bulatannya ini loh. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini masih ada belepotan, karena memang susah banget guys untuk proses repaint yang ada di sini. Jadi ya udahlah, begitu aja. Untuk gimmicknya sendiri dia nggak ada. Sedangkan kalau di DX tuh kalau nggak salah dia bisa kebuka ketutup bagian capitannya ini. Terus bagian bawahnya ini kita dikasih kayak roda juga sebenarnya. Ada 1, 2, 3, 4. Tapi yang punya gue ini bagian rodanya hilang 1. Ya maklum lah, mainan lama, mainan second juga kan. Dan untuk perbandingan dengan yang belum di repaint itu seperti ini guys. Banyak warna yang miscolor juga, dan stikernya pun masih termasuk minim sih ini. Yaudah guys, kita lanjut lagi aja. Yang terakhir adalah Furaimaru. Nah untuk Furaimarunya ini jadi
part yang paling jelek yang gue dapet. Karena untuk tangannya sendiri aslinya tuh nggak ada. Cuman akhirnya gue kayak request gitu lah punya temen gue, tapi nggak sempurna banget gitu. Jadi karena requestannya tuh jelek, nah ini kayak, nah lihat sendiri kan, copot. Jadi untuk bagian tangannya tuh gampang copot, dan kalau digerakin itu rawan patah. Jadi gue takut sih buat memperlihatkan artikulasinya ke kalian. Tapi intinya aslinya itu dia bisa berputar 90 derajat untuk bagian tangannya. Sorry, 360 derajat malah yang bagian tangan luarnya ini bisa berputar seperti itu. Kemudian bisa kebuka seperti ini. Ini untuk proses transformasinya sih. Untuk bagian kakinya dia nggak ada artikulasinya. Dan gue lupa kalau di mini pla yang aslinya tuh dia ada part clear nggak sih di bagian buletannya sini. Yang tahu infonya tolong tulis di kolom komentar ya. Karena gue sendiri pas dapetin si mini pla Furai Marunya ini itu nggak ada buletannya gitu di sini. Jadi ini bolong begitu aja. Kalau memang benar cuman bolong begini aja, itu jadi nilai minus sih, nilai yang bikin jelek untuk si Furai Marunya ini gitu. Dan untuk perbandingan yang belum di repaint itu seperti ini guys. Jadi untuk warnanya sendiri juga beda banget. Tentu lebih bagus yang udah di repaint. Yaudah guys, sekarang langsung aja kita gabungin si Goraijin-nya. Langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Goraista kita lepas dulu bagian atasnya. Kemudian kita tarik ke atas. Kemudian bagian kakinya kita naikkan dan kita lepas seperti ini. Untuk Gorai Beetle kita turunkan aja bagian tembakan sampingnya. Kemudian bagian tangannya kita kesampingkan seperti ini. Untuk memasang kakinya ini agak unik sih. Jadi kita harus masukin dulu, kemudian kita slide ke belakang. Jadi ini kita masukin kayak begini, kemudian kita slide ke belakang seperti ini. Satunya lagi juga sama. Kita masukin aja, kemudian kita slide ke belakang seperti ini guys untuk kakinya. Kemudian bagian ini kita turunin dulu aja. Ini juga kita turunin. Kemudian satunya lagi juga kita turunin seperti ini. Untuk part Goraista kita masukin ke join female yang ada di sini. Tinggal kita masukin aja seperti ini. Yang terakhir tinggal kita turunin bagian kepalanya dan kita putar antenanya seperti ini guys. Nah, Genshin Goraijin. Nah, ini dia mini pla Goraijin yang sudah kita gabungkan dan sudah kita repaint juga tentunya. Untuk perpaduan warnanya di sini mayoritas tuh hitam, kemudian ada gold dan silvernya juga, dan tentu aja ada maroon dan si warna navy-nya itu. Tapi untuk bentuk mekanya gue suka banget sih. Memang untuk Hurricaneger tuh semua mekanya desainnya nggak ada yang gagal. Tapi sayangnya kita nggak mendapatkan katakuri ball dan senjata khasnya dia itu yang bentuknya kayak baling-baling begitu, itu kita nggak dapat. Bahkan untuk telapak tangannya sendiri pun ini rata guys, nggak ada lubangnya gitu untuk menggunakan senjatanya. Ya udahlah ya, dimaklumi aja karena ini mini pla jadul. So langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepalanya dia benar-benar nggak ada artikulasinya, jadi cuman bisa ngangguk-ngangguk begini aja. Kemudian bagian tangannya dia bisa berputar 360 derajat seperti ini. Kemudian bisa copot juga ya. Kemudian dia bisa maju mundur sedikit kayak begini. Dan artikulasi sikunya ini dia bisa naik guys, tapi cuman segini doang. Nah cuman segini doang. Sedangkan kalau misalnya ke belakang dia bisa jauh banget sampai segini. Tuh, sumpah ini konsepnya kebalik anjir. Ini engineer-nya gimana dah? Masa kalau ke belakang bisa sejauh ini, sedangkan kalau ke depan cuman segini doang tuh. Kemudian untuk bagian kakinya dia sama sekali nggak ada artikulasinya. Tapi gue mau ngasih tahu sesuatu ke kalian, ini bisa dibilang sedikit rahasia. Jadi di bagian dalam badannya ini, dia itu sebenarnya ada tempat untuk katakuri bola guys. Ini kita lepas dulu dan ini juga kita lepas. Kita lepas dulu aja deh. Nah, kalian lihat kan? Di sini tuh udah ada cetakan untuk si katakuri bola gitu loh. Tapi kenapa malah nggak dikasih katakuri bolnya? Dan ini cetakannya bener-bener bagus banget loh tuh. Ada kayak jendolan-jendolan gini. Aduh, kenapa ini Bandai? Semoga aja nanti kalau misalnya udah dibuat versi Shokugan Modeling Project, itu beneran bisa masuk katakuri ball di dalam sini sih. Dan bahkan senjata ininya pun nih, harusnya kan dia bisa jadi senjata gitu kan. Ini bener-bener nggak bisa jadi senjata loh. Oh iya, karena punya gue ini udah di repaint. Untuk perbandingan yang belum di repaint itu seperti ini. Jadi lebih bagus di repaint tentunya. Dan untuk perbandingan dengan si Senpujin itu seperti ini tuh.
malah lebih besar si Senpujin dibandingkan si Goraijin. Padahal kalau di serisnya tuh ya tingginya sama-sama aja gitu loh. Dan di DX-nya pun itu juga tingginya sama. Tapi kalau di Minipla, sekali lagi karena ini Minipla jadul, jadi tingginya tuh banyak yang nggak konsisten. Yaudah guys, sekarang kita langsung aja gabungin keduanya menggunakan si Furai Maru juga yang akan menjadi Gorai Senpujin. Dan gue udah gak sabar banget sih. So langsung aja, ayo kita gabungkan. Untuk Gorai Stack ini harus kita lepas dulu, tapi ini bukan dengan cara ditarik, melainkan caranya itu didorong seperti ini guys. Kemudian kita pasang lagi aja ke partnya si Gorai Stack. Nah ini kita tarik keluar, tarik ke atas kayak begini. Nah jadi seperti ini. Yang satunya lagi sama nih, kalau udah kita pasang kita tarik ke atas. Nah jadi seperti ini. Nah ini Gorai Beetle yang agak susah karena kita harus ngelepas dulu partnya dari sini. Nah ini udah kita lepas. Ya malah lepas juga lagi ininya. Nih partinya loh susah dilepas. Nah ini udah kita lepas. Kemudian kita lepas lagi seperti ini. Kita lanjut ke Senpujin ya. Kita lepas bagian tangannya ini. Kemudian tangan satunya lagi si dolphin kita lepas. Dan bagian kepalanya kita lepas. Kemudian kita tutup bagian tangan singanya seperti ini. Kemudian kita putar. Dan ini kita keluarin aja bagian tangan singanya ke belakang dua-duanya. Nah seperti ini. Gorai Beetle kita pasang di sini. Part satunya lagi kita pasang di sini. Kemudian untuk kepala si lionnya kita lipat dulu telapak tangannya seperti ini. Kita pasang si kepala lion di sini guys. Untuk dolphin kepalanya juga kita lepas seperti ini. Untuk Furai Maru karena tangannya ini yang punya guarawan patah, jadi ini kita lepas aja, nggak usah kita pakai daripada ntar patah lagi. Kemudian ini kita lepas lagi. Nah jadi seperti ini. Part Furai Maru tinggal kita pasang di sini. Jadi seperti ini. Satunya lagi sama nih kita pasang di sini. Selanjutnya part tangan kita pasang di sini. Tangan satunya lagi kita pasang di sini. Untuk kepala Senpujin kita kebelakangkan sayapnya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian tinggal kita masukin aja sampai ngeklip seperti ini. Kita pasang partnya Gorai Beetle di sini. Satunya lagi part dolphin kita pasang nih di lubang yang ada di sini ke bagian di sini. Ini pelan-pelan aja karena agak sedikit sulit untuk pasangnya. Patah, ini patah. Ya guys, lagi-lagi terjadi insiden patah lagi. Ya Allah, ini Minipla Hurricaneger pada bagus banget desainnya. Kenapa bahannya sejelek ini? Kita lanjut lagi aja. Untuk bagian kepalanya dipasang ke sini. Kemudian bagian ini kita lepas dan kita pasang di bagian atasnya. Nah, jadi seperti ini. Kanjin Gorai Senpujin. Wah, ini Miniplanya bener-bener cakep banget meskipun partnya jelek banget kualitasnya. Udah berapa kali tuh patah. Ya Allah, sampai kapan ini patah lagi? Aduh, jelek banget. Gue nggak tahu ini bakal ada kejadian patah apa lagi nanti, tapi ya pokoknya kayak begitulah. Emang harus hati-hati banget sih ini buat kayak ngegabungin si Minipla Hurricaneger ini. Untungnya desainnya keren kayak begini. Aduh yalah, yalah. Untuk artikulasi nggak usah gue liatin, pokoknya bagian kepala nggak ada artikulasi, bagian tangan dia masih bisa berputar sedikit, kemudian bagian pinggangnya dia bisa berputar sedikit juga kayak begitu. Dan untuk telapak kaki nggak ada artikulasinya. Nah jadi itu dia guys untuk review Minipla Goraijin dan juga Gorai Senpujin. Gimana pendapat kalian tentang Minipla ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Selain kualitasnya yang ampas banget. Yaudah, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dari Minipla Goraijin dan juga Gorai Senpujin.
Sekian review mini plug Goraijin dan Gorai Senpujin. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Karena selanjutnya kita bakal nge-review si mini plug Tenkujin dan juga si Trikondornya ini, yang nanti bakal kita gabungkan menjadi Tenrai Senpujin. Jadi jangan lupa buat subscribe ya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah. QQ no Sancho.